Shalom, jemaat damai yang dikasih Tuhan. Kita jumpa lagi hari ini, Sabtu 13 April 2024. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan melanjutkan ya Samas hari Jumat kemarin dengan tema periode intertestamental yang kedua, sebuah masa terang. Nats firman Tuhan hari ini terambil di dalam Maleakhi 4 ayat 1 hingga yang ketiga. Saya akan bacakan buat kita. Maleakhi 4. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam sampai tidak ditinggalkannya, akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu. Firman Tuhan semesta alam. Saudara, ketika kita mendengarkan Samas yang lalu, seolah-olah kita melihat sebuah masa gelap ya dari orang Israel, bangsa Israel di tengah penjajahan Helenisasi, penjajahan kerajaan Yunani oleh Alexander Agung, di mana budaya Israel diporak-porandakan, dicampur adukan dengan budaya Yunani, di mana Allah Yahweh disetarakan dengan Zeus, dewa mereka yang terbesar itu. Seolah-olah Tuhan diam, Tuhan tidak bekerja. Tapi saudara ketahuilah, di saat seperti itu, ketika Alexander the Great menginginkan budaya Yunani itu merakyat gitu ya ke tengah bangsa yang dia jajah atau dia taklukkan itu, saudara tahu ada sebuah peristiwa besar yang berlangsung pada saat itu, di mana bangsa Israel diminta untuk mengutus 72 orang, sekitar 72 orang untuk masuk ke dalam sebuah tahanan ruangan yang berbeda-beda, 72 ruangan, untuk menerjemahkan perjanjian lama ke dalam bahasa Yunani. Itulah yang kita kenal dengan Septuaginta. Ya, ada sekitar 72 orang ahli berbahasa Yunani, orang Israel yang ahli berbahasa Yunani diminta untuk menerjemahkan kitab perjanjian lama itu ke dalam bahasa Yunani. Dan itu menjadi sebuah kebenaran yang ketika dicocokkan 72 orang itu, heran dan ajaib, terjemahannya kurang lebih bisa klop dan nyambung satu dengan yang lain. Ini sesuatu yang bagi saya ketika mendengar berita tentang ini, saya memuji Tuhan bahwa Tuhan bekerja di tengah kesulitan, di tengah penghancuran iman, di tengah sinkretisme, di tengah perpaduan budaya dan sebagainya, zaman yang terus bergerak seperti ini. Saudara, mungkin di antara kita saat ini juga menjadi kecil hati, menjadi bimbang dan bingung. Orang-orang muda, saya bertemu dengan beberapa orang yang mengatakan tentang child free. Saudara tahu ya, child free, menikah tapi tidak mau punya anak. Kenapa? Karena hidup susah, membesarkan anak biaya besar, dan seterusnya. Sesuatu pergumulan kaum muda saat ini, sesuatu yang bisa diterima dan masuk akal sebagai sesuatu kebenaran di zaman ini. Budaya konsumerisme, hedonisme, itu adalah sebuah pencapaian di tengah zaman ini. Tetapi sesungguhnya itu adalah sebuah budaya yang sedang menarik orang percaya untuk makin menjauh dari Tuhan. Mereka memuaskan keinginan-keinginan daging mereka, keinginan-keinginan duniawi dengan hal-hal yang dianggap nyaman, dianggap
memuaskan hati, memuaskan kedagingan mereka. Saudara, itulah tantangan yang sedang berlangsung di tengah zaman ini. Bila kita menarik apa yang terjadi pada masa lampau, Helenisme mempengaruhi orang Israel, tetapi Tuhan sedang bekerja. Tapi saudara, di saat ini pun, sebagai orang percaya yang Tuhan hadirkan di tengah zaman ini, biarlah kita pun boleh bangkit untuk melihat bagaimana peka dengan karya-karya Tuhan yang sedang bekerja di tengah orang benar, bahwa hari Tuhan itu akan datang, hari Tuhan itu akan tiba, dan setiap kita boleh menegakkan iman kita bahwa Tuhan Yesus yang adalah Tuhan yang telah mati dan bangkit bagi kita itu terus bekerja di tengah pergumulan zaman ini. Yang kedua, ketika bangsa Romawi menaklukkan bangsa Israel pada saat itu, dia membawa sebuah konsep Pax Romana. Bangsa Romawi tidak sama dengan Yunani. Bangsa Romawi tidak memiliki budaya yang besar, tetapi bangsa Romawi memiliki kekuatan pengetahuan, kekuatan kekayaan, sehingga mereka membangun jalan-jalan di sana-sini, membangun bangunan-bangunan, membangun pemerintahan yang hebat, yang kuat. Itulah yang dilakukan oleh pemerintahan Romawi. Dan karya bangsa Romawi ketika mengalahkan Yunani itu membuat jalan-jalan terhubung, sehingga dari Asia dapat tersambung menuju Eropa. Jalan-jalan di mana kita melihat ketika Yesus datang melahirkan 12 murid. 12 murid menjadikan banyak murid dan mereka memberitakan Injil. Jalan-jalan menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan, yang saling terhubung satu dengan yang lain. Sesuatu yang sesungguhnya untuk kepentingan pemerintahan Romawi untuk membawa bangsa itu menjadi negara yang besar, kuat, perkasa, perekonomian yang mapan, tetapi sesungguhnya juga berita Injil dapat tersampaikan melalui jalur transportasi yang saling terhubung tersebut. Saudara, bukankah itu juga yang sedang berlangsung di muka bumi saat ini, di mana kita bisa mendengar berita tentang negara China yang berusaha menghubungkan antara Eropa dan Asia sampai ke Indonesia. Lalu di Indonesia pun sekarang pemerintahan Jokowi sedang membangun jalan-jalan di mana-mana, terhubung dengan tol dan jalan-jalan raya yang baik, punya accessibility yang baik. Saudara, bukankah ini sebuah kesempatan, sebuah cara Tuhan sedang bekerja di tengah zaman ini, sehingga setiap kita, setiap orang benar itu boleh menegakkan kebenaran Tuhan, memberitakan berita baik, kabar sukacita, membawa terang ke dalam ke tengah dunia yang gelap ini, sehingga setiap kita boleh mengambil bagian dan peran kita di tengah segala persoalan pergumulan yang sedang kita alami menghadapi zaman yang begitu menekan, begitu mendera kita, tetapi kita boleh berdiri tegak karena ada Tuhan Yesus yang memimpin dan menyertai kita. Saudara, biarlah setiap kita mau merespon akan situasi demi situasi dalam hidup di negara kita, lingkungan sosial kita, ataupun keluarga kita yang terdekat sekalipun. Kita boleh mengambil bagian kita, boleh melihat sebuah masa terang, sesungguhnya ada Kristus yang menerangi, yang kita melihat itu kegelapan, tapi sesungguhnya ada terang yang meneranginya. Maukah saudara? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh belajar di dalam sebuah masa intertestamental, sesungguhnya ada Tuhan yang bekerja dan berkarya, mempersiapkan sebuah karya akan keselamatan di dalam Tuhan Yesus yang datang ke dalam dunia ini, dan juga menyambung dengan periode sebelumnya, periode berikutnya, bagaimana pemberitaan Injil itu boleh berjalan dengan baik. Dan pada zaman ini pun kami yakin dan percaya Tuhan bekerja dalam setiap hal untuk menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.